Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Miss Santa Monica Sinaga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, kalian harus mengetahui bahwa ada 4 ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks harus terdiri atas pernyataan umum dan deretan penjelasan. Dan yang kedua, informasi yang tertera di dalam teks harus berdasarkan fakta dan menjelaskan apa sebab dan akibat dari suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga, hal yang dibahas di dalam teks yaitu merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Contohnya saja seperti COVID-19, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Namun berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, teks harus bersifat informatif, akan tetapi tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya tentang apa yang dibahas di dalam teks. Berikut merupakan cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pembaca harus membaca teks dengan seksama dan dengan cermat. Dan yang kedua, pembaca harus memahami makna demi makna yang terdapat di dalam setiap kalimat pada teks. Kemudian yang selanjutnya, pembaca harus menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri dan biasanya bersifat umum, serta memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf pada teks. Kemudian yang selanjutnya, pembaca harus menemukan gagasan utama atau ide pokok pada teks. Nah, gagasan utama atau ide pokok ini merupakan suatu ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf pada teks. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Sehingga pada saat kita sudah menentukan kalimat utama, maka kita akan dengan mudah menemukan gagasan utama atau ide pokok dari teks tersebut. Karena dari beberapa kalimat utama yang telah ditentukan pada setiap paragraf telah mengandung gagasan utama atau ide pokok pada teks. Contohnya seperti ini. Apabila kalian telah menentukan 5 kalimat utama pada teks, maka dari kalimat tersebut telah terdapat gagasan utama atau ide pokok. Yang terakhir, pembaca harus menandai kata kunci dan merumuskan kalimat utama yang telah ditemukan.